الحمد لله جامعكم على مهمة بيوته في الأرض. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kalian di dalam urusan rumahnya Allah di bumi. وهي أعظم المهمات لمن يعيش هذه الحياة. Inilah merupakan hal yang sangat penting bagi siapa yang hidup. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل بيوته في الأرض المساجد. Bersaksi saya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan selain Allah dan dijadikan rumahnya Allah adalah masjid-masjid. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكرم كل راكع وساجد. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah yang paling mulia dari orang yang rukuk dan orang yang sujud. Sallallahu sallam wa barak alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-amajid. Salawat dan salam juga semoga dicurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang mulia. Wa ala man walahum wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan salawat dan salam juga kepada orang yang mengikutinya dan mencintainya sampai hari kiamat. Dan kepada para orang-orang tuanya dari para nabi dan para rasul. Dan keluarga mereka dan para pengikut mereka. Dan kepada para malaikat yang dekat kepada Allah dan hamba-hamba Allah yang saleh. Dan semoga kita masuk dalam golongan-golongan mereka. Amma ba'du fa inna risalatal masajidi 'azimah. Sesungguhnya risalah tentang masjid adalah satu yang agung. Kanat awwal ma'lamin min al-ma'alim allati aqamaha Rasulullah SAW liyabuth fiha hadha ad-din wa yu'allim al-ummah. Masjid adalah merupakan hal yang dulu dibangun Nabi SAW dan merupakan markas yang pertama untuk menyebarluaskan Islam. Fahuwa mawtin jam'ul qulubi 'ala Allah. Itu adalah merupakan tempat untuk mengumpulkan hati kepada Allah. Wa tathhiraha 'anil hasadi wal higdi wal kibri wal riya wa ma la yardahu Allah. Dan sebagai tempat untuk mensucikan hati dari sombong, dari riya dan dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Wa mahallu ta'allum li ahkami syar'illah. Dan tempat untuk belajar dari hukum-hukum syariatnya Allah. Wa mahallu dzikr al-katsiri wat tasbih lillah. Dan tempat untuk zikir yang banyak dan bertasbih kepada Allah. Wa mahallu ta'awun wat ta'aluf wat tahabub bainal mu'minina billah. Dan sebagai tempat untuk bekerja sama dan saling mencintai dan saling bau-membau kepada Allah. Fayajibu an tuhfadha hadhihi al-masajid wa tusan an kulli ma laysa min maqasidiha. Dan hendaknya dijaga masjid ini dengan maksud tujuannya tadi dan harus dibentengi dari hal-hal yang keluar dari maksud tujuannya. Fa inna Allah adzina an turfa ay amara bi an tujalla wa tukram wa tumayyaz ala ghairiha. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diagungkan dan diangkat namanya lebih dari tempat-tempat yang lain. Di rumah Allah Subhanahu wa taala yang disitulah Allah izinkan untuk diangkat namanya dan dibesarkan namanya. Yusabbihu lahu bihi fiha bil ghudwi wal asar rijalun la tulhihim tijaratun wa rabi'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Tempat untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan tempat untuk berzikir waktu-waktu pagi dan petang, melakukan laki-laki yang tidak dilalaikan jual beli dan perdagangan. Wa min a'zami mahammil masajid an yatawaffar fiha min al-musallin fiha man yahris 'ala at-taharah. Dan yang penting sekali dari tujuan daripada masjid itu untuk dijaga orang yang akan salat di dalamnya dengan kesucian. Taharatul qulubi an jami'i amradhiha wa ilaliha wa ghafalatiha. Yaitu suci hatinya dari segala penyakit-penyakit hati dan dari segala hal-hal yang buruk di dalam yang menghijab dalam hati. Wa kadzalik tatahhurul jawarih 'anil dhunub. Dan juga suci tubuhnya dari dosa-dosa. Ma'at taharati fi al-ajsadi wal abdani wal ajsadi wal thiyabi wa kulli mahmulin an jami' anwa'in najasah.
yaitu suci badannya, bajunya dan kulitnya dan dari segala hal-hal yang dibawa dari najis. فيحرم إدخال أي نجاسة إلى المسجد. Dan diharamkan untuk memasukkan najis apapun ke dalam masjid. ويكره إدخال أي شيء يستقذر غير النجاسة. Dan dimakruhkan untuk membawa kotoran yang tidak najis ke dalam masjid. أذن الله أن ترفع تعظم وتميز على غيرها. Allah izinkan untuk diangkat dan harus dibedakan, diistimewakan dari tempat yang lain. لا يجوز فيها البيع ولا التجارة ولا الشراء. Tidak boleh di dalam masjid untuk jual beli dan juga untuk hal-hal yang sifatnya duniawiyah. فمن باع أو اشترى سنة أن يقال له لا أربح الله تجارتك. Disebutkan dalam sunnah bahwa bila ada jual beli di dalam masjid maka tidak akan diuntungkan jual belinya itu. بل من ظل عليه شيء من أمتعة الدنيا فلا يناشد به وينشده وسط المسجد. Dan bahkan bila ada kehilangan di dalam masjid tidak boleh diumumkan hal tersebut di dalam masjid. بل خارج المسجد يكلم المصلين. Dan di dalam masjid adalah dicontohkan untuk berzikir dan orang-orang yang salat. فمن نشد ضالة وسط المسجد يسن أن يقال له لا رد الله عليك ضالتك. Kalau ada orang yang mengumumkan kehilangan di masjid, sunnah untuk didoakan semoga tidak ketemu barang yang hilang itu. المساجد محل توحيد الله تعالى وزيادة الإيمان به. Masjid adalah tempat untuk mentauhidkan Allah dan untuk menambah iman kepada Allah. بواسطة الصلوات وبواسطة القرآن. Dengan melalui salat dan melalui Al-Quran. وبواسطة التعلم. Dan dengan melalui belajar. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لا يريد إلا أن يعلم خيرا أو يتعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang datang ke masjid untuk belajar atau mengajar hal-hal yang diajarkan oleh Allah, maka akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. المسجد محل الرحمة والشفقة. Dan masjid adalah tempatnya kasih sayang dan tempatnya merangkul yang lain. ومحل البذل والصدقة. Dan tempatnya untuk berkorban dan bersedekah. وتفقد أهل الحاجة. Dan untuk bisa mencari orang-orang yang membutuhkan. ومقابلة المؤمنين وتصافحهم وزيادة الألفة بينهم. Dan tempat untuk berjumpanya orang-orang yang beriman dan berjumpanya mereka untuk saling kerjasama. فيجب أن لا يدور في المسجد إلا هذه الخيرات والمصالح. Dan hendaknya tidak digunakan masjid itu kecuali hal-hal yang baik seperti ini dan hal-hal yang untuk kemaslahatan umum. اللغو فيه والكلام بأمر الدنيا يهدم الحسنات. Dan orang yang berbicara tentang dunia dan orang-orang di dunia yang berbicara lalai maka akan menghancurkan pahala. فكذلك يجب أن لا تكون الخطب ولا التذكيرات والدروس في المساجد إلا ما ينمي الإيمان ويطهر الجنان ويجمع بين الإخوان. Dan hendaknya apabila dibuat pengajian di masjid, ceramah-ceramah dan khutbah, hendaknya isinya adalah untuk menguatkan iman dan menguatkan persatuan dan juga menambah keyakinan. فلا يجوز أن تصير المساجد مسارح لأغراض الناس سواء السياسية أو غيرها من أغراض الدنيا، بل لا يكون في الخطب ولا في التعليم إلا ما يطهر القلب وما يقرب إلى الرب وما يبين أحكامه وما تذكر به الدار الآخرة. Tidak boleh masjid itu digunakan sebagai ajang kompetisi, ajang untuk berkampanye, berbicara hal-hal untuk mempengaruhi, memperganda orang tentang duniawi, tetapi hendaknya diisi untuk berbicara tentang syariatnya Allah, mengajarkan syariatnya Allah dan juga menambah keyakinan dan keimanan kepada Allah. فينبغي كل داخل إلى أي مسجد من مساجد المسلمين يجد الطمأنينة والسكينة والمحبة والألفة. Sehingga setiap kali orang Islam masuk dalam masjid, maka hatinya akan dingin, hatinya akan tenang, hatinya akan tentram, merasa aman dan nyaman di dalam masjid. ويجد الخشوع والسكينة
ويجد التعظيم لشعائر الله. Dan akan mendapatkan di dalam masjid khusyuk, tenang, sakinah dan mengagungkan Allah. فإذا استعملت المساجد للسب أو للشتم أو للأغراض الدنيوية فأين يجد المؤمن خشوعا وحضوره مع الله تعالى. Bagaimana apabila masjid digunakan untuk caci maki, kemudian untuk mempropaganda hal-hal duniawi, bagaimana akan bisa mendapatkan orang yang masuk masjid dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk dan dalam keadaan dekat dengan Allah. فيجب أن يكون في المسجد ما يساعد على تطهير القلب وتنقيته. Maka hendaknya apa saja yang ada di masjid untuk bisa meningkatkan kesucian jiwa dan membersihkan hal-hal yang kotor. قال تعالى يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Allah berfirman dalam masjid, berfirman tentang masjid bahwa disebutkan di masjid yang pertama kali didirikan untuk mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan kepada Allah. Di dalam masjid itu ada laki-laki atau orang manusia yang suka bersuci dan Allah cinta dengan orang-orang yang suci. وقد ذم سبحانه في القرآن مقاصد المنافقين في المساجد. Dan Allah telah mencela tujuan orang munafik ketika membangun masjid. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. Yaitu orang yang membangun masjid dalam keadaan untuk mencelakakan. فقصدهم المضارة وهذا عكس وضد مقصد المؤمنين. Ini adalah berlawanan dari maksud tujuan orang-orang beriman karena membuat bahaya. وكفرا. Yaitu juga kekufuran. بدل زيادة الإيمان هم يعملون من أجل نشر النفاق والكفر. Mestinya masjid itu digunakan untuk meningkatkan iman, tapi mereka membangun masjid untuk menyebarkan kemunafikan dan kekufuran. وتفريقا بين المؤمنين. Dan untuk memecah belah di barisan orang-orang beriman. ليشتتوا شمل الناس المؤمنين ويفرقوا بينهم. Untuk memecah belah barisan orang-orang beriman dan membuat kegaduhan di tengah-tengah hidupnya orang beriman. وهذا ضد وعكس ما أراد الله ورسوله في المساجد وعكس وضد مقاصد المؤمنين. Ini adalah berlawanan, bertentangan dengan maksud tujuan Allah menyuruh kita bangun masjid dan bertentangan dengan apa yang jadi maksud tujuan orang-orang beriman membangun masjid. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل فيجعلونه مكان ليجتمعوا وإياهم على الشر. Dan mestinya dijadikan untuk bersatu padu di dalamnya untuk melaksanakan daripada perintah-perintah Allah. ومع ذلك قالوا ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. Sehingga disebutkan bahwa kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. لكن كلامهم ذلك وحلفهم لا ينفعهم. Tetapi dia hanya ucapan propaganda saja, padahal tidak terjadi apa yang nyatanya. Wallahu yashhadu innahum lakathibun. Dan Allah bersaksi bahwa tujuan mereka adalah orang-orang yang dusta. Qala Allah li nabiyyi la taqum fihi abada. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi, kau jangan masuk masjid itu sama sekali. Fa amara an-nabiyyu an yuhaddam wa yukassar masjidudz dhirar dzalik. Dan akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk menghancurkan masjid itu dan dihilangkan sama sekali. Alimna idzan muhimmatuna fil masajid. Maka kita tahu tujuan kita dan kepentingan kita terhadap masjid. An nanfa'a ibadallah. Untuk bisa mendatangkan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah. Wa nanshur ahkam Allah wa nufaqih fi dinihi. Dan menyebarluaskan hukum-hukum Allah dan menyebarluaskan kefahaman tentang agama Allah. Wa nadhkur Allah wa rasulahu. Dan untuk mengingati Allah dan mengingati Rasulullah. Wa nakhsha'a wa nakhdha' wa tahdhur qulubuna ma'allah. Dan untuk bisa kita khusyuk dan hadir di hati kita bersama Allah. An yatafaqqad ba'duna ba'dhan wa yusa'id ba'duna ba'dha. Dan dalam rangka untuk kita bisa melihat kebutuhan saudara kita Islam dan untuk membantu kekurangan mereka. Wa an nahulla al-mashakila bainana. Dan untuk bisa memecahkan permasalahan di antara kita. Wa an nusa'id al-fuqara wal muhtajin minna.
Dan kita dari melalui masjid untuk bisa membantu fuqara dan masakin di antara kita. أن ننشر الألفة والأخوة والمحبة في الله. Dan kita menyebarluaskan kasih sayang, menyebarluaskan persatuan dan persaudaraan di antara kita. وروى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للملائكة أوتادا أي قوم من المؤمنين يكونون كالوتد المسجد يعني يلازمون المسجد ويكثرون الجلوس فيه والاعتكاف. Disebutkan oleh riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba yang selalu aktif di dalam masjid. Al-malaikatu julasauhum. Dan malaikat-malaikat adalah teman duduk mereka. In ghabu iftaqaduhum. Apabila mereka tidak hadir di masjid maka dicari oleh malaikat. Wa in maradu aduhum. Apabila mereka sakit ditengok oleh malaikat. Wa in matu syay'u janaizahum. Dan apabila mereka meninggal dunia maka dilayat, ditakziah oleh malaikat. Kama rawa aidan Imam Ahmad wa ghairu an sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumur rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga riwayat yang lain bahwa apabila kamu melihat seseorang yang selalu mondar-mandir di masjid, saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Al-mu'minu fil masjid kat-ta'iri fil bustan. Seorang beriman dalam masjid adalah seperti burung yang berada di hutan atau di kebun. An yakunu murtahan mutma'innan munbasita. Yaitu dalam keadaan dia senang, tenang dan dalam keadaan bebas. Yatanaggalu at-ta'ir min syajara ila syajara. Maka burung itu akan terbang dari dahan satu ke dahan yang lain. Wal mu'min yatanaggal ma baina qira'at Quran wa dzikr wa salat wa talab ilm. Maka orang beriman dalam masjid akan terus dari salat, baca Quran, kemudian belajar ilmu dan berzikir. Wa mathalul munafiq fil masjid ka ta'irin fi qafasin kharaja rasu wa bagiyat rijlah. Orang munafik di dalam masjid perumpamaannya seperti burung yang ada dalam sangkar, keluar kepalanya kemudian kakinya bergerak-gerak. Wa kullul buqa' allati wuqifat masjidan lillahi fil ardi tuhsharu yawmal qiyamah wal mulazimuna 'ala as-salati fiha yadkhuluna fiha fatamur bihim 'ala as-sirat. Maka setiap tempat bumi yang di situ ada masjid, maka nanti di hari kiamat orang-orang yang selalu berada dalam masjid itu akan dimahsyarkan bersama masjid itu sehingga dia akan terbang dengan masjidnya meniti jembatan sirat. Wa fil hadithi ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Disebutkan dalam hadis bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Lianna fiha al-ghaflah. Karena di dalam pasar banyak kelalaian, wal ghish, ada penipuan, wal kadhib, dan dusta, wal khiyanah, dan khianat. Falihadza kanat abghadul amakin ila Allah. Sehingga tempat itulah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Wa anna khairal mu'minin awwaluhum dukhulan ila al-masjid wa akhiruhum khurujan minha. Dan orang yang beriman yang paling bagus adalah orang yang pertama kali datang ke masjid dan dia yang terakhir keluar dari masjid. Wa akhiruhum dukhulan ila as-suq wa awwaluhum khurujan minha. Dan yang orang yang beriman yang bagus adalah akhir dia masuk pasar dan dia yang paling cepat keluar dari pasar. Ja'alana Allahu mimman yu'azzim sya'airallah. Semoga Allah jadikan kita kepada orang-orang yang selalu mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Wa'anakum ala hadhihi al-amanah al-'azimah. Dan Allah tolong kalian di dalam menjalankan amanah yang agung ini. Waffaqakum lil qiyami biha. Dan Allah berikan taufik untuk bisa menegakkan amanah ini. Waj'al bainakum at-tazawur wat-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa. Dan dijadikan kalian selalu bersilaturahmi dalam dan bekerja sama tentang kebaikan dan ketakwaan. Wa'lamu anna al-masajid manabir lillahi wa lirasulihi. Ketahuilah bahwa masjid itu merupakan mimbar-mimbar Allah dan Rasulnya. Yajuzu an tuhawwala ila syai'in min al-aghradi was-sira'ati bainan nas. Maka tidak boleh mimbar itu digunakan untuk propaganda dan rebut-rebutan tentang dunia di antara manusia. Allah Ta'ala wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu bagian dari takwa hati.
وكان من ملازمي المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل جاء من أرضه ولا زالت أكثر قبيلته كفار وأسلم وأحب الله ورسوله فجاء إلى المدينة ولقب بذي البجادين. Dulu pada zaman Nabi ada seorang yang dia masuk Islam dari tempat yang jauh, kemudian dia selalu berada di masjid yang namanya Dzul Biljadain. Taraka malahu wa ma indahu li ahli baladihi muqabil an yasil ila Rasulullah SAW fil Madinah. Dia karena tempatnya jauh, dia tinggalkan dari hartanya dan tidak bisa dikirim oleh harta tersebut ketika beliau sudah berada di Madinah. Fawasal wa ma ma'ahu illa al-bijadain yani thawbain al-khaligain falugub bidil bijadain. Dia tidak punya apa-apa kecuali hanya baju yang menempel dalam tubuhnya dan satu lagi untuk salin. Lakinnahu irtaha lamma wasala ila 'indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia hatinya tenang, senang ketika dia sampai di hadapan Nabi SAW. Kana ya'takifu fil masjid katsira. Beliau orang yang selalu iktikaf dalam masjid yang banyak. Wa yadhkurullaha katsira. Dan banyak zikir kepada Allah. Hatta marra sallallahu alaihi wasallam yawman tahta al-masjid wa ma'ahu ba'd ashabihi fasami'u sawtahu wa huwa yadhkurullah. Satu ketika Rasulullah di luar masjid bersama para sahabatnya melihat Dzul Biljadain itu mengangkat suaranya keras di dalam zikir. Faqal ba'd as-sahaba akhaf an yakun hadha mura'iyan ya Rasulullah. Maka sahabat mengatakan ya Rasulullah, saya khawatir ya Rasulullah kalau Dzul Biljadain ini dia riak di dalam menyuarakan keras dalam zikirnya. Qala la walakinnahu awwah yani raja'ani ila Allah. Tidak, kata Nabi, dia adalah seorang laki-laki yang awwah, yaitu selalu berharap kepada Allah. Wa kharaja ma'an nabi fi ghazwati Khaybar. Kemudian beliau ikut perang bersama Nabi dalam peperangan Khaybar. Wa 'inda ruju'ihim mata hadzal rajul fi at-tariq. Dan setelah peperangan itu pulang, maka beliau meninggal dunia dalam perjalanan. Fa amara an-nabi bi tajhizih. Maka Rasulullah memerintahkan untuk ditakziahi. Wa kana mimman hafara al-qabra Abu Bakr wa Umar wa Ali radhiyallahu anhum. Dan yang diperintahkan untuk menggali kubur Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Falamma shalla alaihi wasallam wa ja'u bihi al-qabri nazala bi nafsihi ila wasat al-qabr sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan setelah sampai di kafani, maka beliau yang mengimami beliau dalam salat dan Rasulullah sendiri yang masuk di dalam kubur. Wa tanawalahu bi yadihi al-karima wa wassadahu fil qabr. Maka Rasulullah lah yang mengangkat dari bawah kubur dan mengebumikan di dalam itu dan dibersihkan di kuburnya. Wa rafa'a yadayhi yad'u Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Qala Allahumma rda anhu fa inni amsaytu anhu rad. Beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya ridhoilah orang ini, sesungguhnya aku kepada orang ini ridho. Wa fi sahih al-Bukhari yani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya mengangkat suara setelah salat di dalam zikir itu adalah merupakan hal yang kebiasaan yang dilakukan Nabi SAW pada zamannya. قال فقلت أعلم أنهم انصرفوا يعني كملوا الصلاة بذلك إذا سمعته. Maka aku tahu ketika Nabi sudah selesai salat karena aku mendengar suara keras zikir di dalam masjid. Maka طفلا صغيرا يكون خارج المسجد فإذا سمع أصواتهم بالذكر علم أنهم أكملوا الصلاة مع رسول الله وسلموا من الصلاة. Dulu Abdullah bin Abbas masih kecil, beliau berada di luar masjid, maka beliau tahu ketika Rasulullah selesai dari salat karena mendengar suara zikir yang keras yang dilakukan Rasulullah dan sahabatnya selesai salat. Barakallahu fi Indonesia wa ahlaha. Semoga Allah memberkahi orang Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia. Dha'afal barakah fi masajidiha. Dan semoga diberi barakah seluruh masjid-masjid di Indonesia. Wa a'immatiha wa muadziniha. Dan diberi berkah juga pada imam-imam masjid dan tukang azannya. Wadh-dhakirina fiha. Dan orang-orang yang berzikir dalam masjid. Wal muallimina wal muta'allimina fiha. Dan orang-orang yang menjadi mengajar di masjid dan orang-orang yang belajar dalam masjid. Wat-talina lil Qur'ani fiha. Dan juga pada orang-orang yang selalu membaca Quran dalam masjid. Warazaqahum husn ada'il amanah lil masajid. Dan semoga diberi rezeki oleh Allah untuk bisa menjalankan amanah yang baik di dalam masjid.
والقيام بنشر الرسالة المسجدية في أوساط الأمة. Dan diberi pertolongan untuk bisa menyebarluaskan hal-hal yang positif di dalam masjid di tengah-tengah umat. وبارك الله في هذا المجمع والحاضرين فيه. Dan semoga Allah memberkahi daripada perkumpulan ini dan semua yang hadir dalam kumpulan ini. وجزاء بالخير كل من ساهم فيه. Dan semoga dibalas dengan balasan yang besar siapa yang saja yang andil dalam pertemuan ini. وجعل هذا المجمع حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا. Semoga dijadikan bahwa pertemuan kita ini menjadi hujah yang manfaat bagi kita, bukan hal yang menjadi beban kita nanti di kiamat. وسببا لعمارة مساجدنا بما هو أحب إلى الله تعالى وأطيب عنده. Dan semoga dijadikan sebagai sebab untuk bisa kita memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling disukai oleh Allah. ولا صرفنا الله إلا وقد نظر إلينا. Dan semoga kita tidak bubar dari tempat ini kecuali Allah telah memandang kepada kita dengan pandangan kasih sayangnya. وأصلح قلوبنا. Dan memperbaiki hati-hati kita. وغفر ذنوبنا. Dan mengampuni dosa-dosa kita. ودفع البلاء عنا. Dan mengangkat semua bala bencana dari kita. وجاء في الحديث القدسي أن الله قال إني لا أهم بالعذاب على أهل البلدة فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين فيه والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. Di dalam hadits qudsi disebutkan, aku ini, kata Allah, ingin untuk menjatuhkan bencana kepada satu kampung, satu desa. Ketika saya melihat ada orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, kemudian saling mencintai karena Allah, dan mereka ada orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka aku angkat bala tersebut. وكان بعض الصالحين يقف على باب المسجid ولا يدخل حتى يدخل معه غيره فقيل له في ذلك. Dulu satu orang soleh disebutkan bahwa ketika beliau mau masuk masjid, beliau menunggu orang lain dulu untuk masuk masjid, baru setelah ada orang masuk, beliau ikut masuk. فقال إنه بيت الله والله عندما أدخل ينظر إلى قلبي وأنا أدخل إلى بيته وقلبي ليس بصالح ونظيف فيحب ينظر إلى قلب واحد من المؤمنين قبلي حتى يشفعه في وأدخل في بركته. Karena orang yang masuk masjid itu Allah Subhanahu wa taala akan memandang hatinya, dan saya merasa hati saya ini kotor, saya ini bukan orang yang bersih, maka saya ingin untuk ada orang yang masuk jadi tameng saya, biar dia dulu yang dipandang oleh Allah, maka saya masuk di belakangnya biar dapat syafaat dari orang itu. Idza la yadkhulu illa bil yamin. Dan tidaklah masuk masjid kecuali dilalui dari kaki kanan. Dan membaca basmalah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan membaca Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Dan hendaknya niat i'tikaf ketika kita masuk awal di dalam pintu. Dan kita berhenti sebentar di depan pintu itu, sebentar untuk kita niat i'tikaf. Supaya kita dengan kita i'tikaf di awal tadi itu, perjalanan kita dari tempat itu ke tempat yang salat semuanya terhitung i'tikaf. Sehingga kita akan mendapatkan pahala lebih besar. Nazarallahu ilaina wa ilaikum. Semoga Allah pandang kalian, saya, dan kepada kalian semuanya. Aqbalallahu biwajhi alaina wa alaikum. Semoga kita diterima dan bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala wajah kita. Wa kama jama'na wa iyyakum ala dzikri risalatil masajid yaj'alna subhanahu min khawasis sajidin. Sebagaimana kita dikumpulkan di sini ini untuk berbicara tentang masjid Allah, semoga kita dijadikan sebagai sebaik-baik orang yang sujud. Wa yahshurna fil mu'allaqa qulubuhum bil masajid yaumal qiyamah alladhi yudhilluhum fi dhilli 'arsy. Semoga kita dimahsyarkan kepada orang-orang yang hatinya tergantung dalam masjid, yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah di hari kiamat. A'zimu al-'azma at-tayyib as-salih. Dan hendaknya kita punya azam yang kuat, yang baik, والنية الصالحة بما تعمرون به المساجد من ليلتكم هذه إلى نهاية أعماركم.
niat yang kuat untuk bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sisa hidup kita untuk mendermakan diri kita untuk kepentingan masjid. Faman amar baitallah amarallahu baitahu. Siapa yang memakmurkan rumah Allah maka akan dimakmurkan rumahnya. Wa amara gabrahu. Dan akan dimakmurkan kuburannya. Wa amara galbahu. Dan akan dimakmurkan juga hatinya. Wal imara ba'da bina'il masajid bibina'is sajid. Yaitu untuk memakmurkan masjid setelah itu ada bangunan hendaknya dibangun yaitu untuk dimakmurkan orang yang sujud. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Firman Allah, orang-orang yang mengingati Allah akan diberi ketenangan. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati-hati kalian akan tenang. Allahumma haqqaqna bihaqaqir ruku'i was sujud waktubna al-qabul wat tawfiq was salah wan najah wal fawz was sa'ada fid dunya wal akhirah wa aslih masajid جاكرتا واندونيسيا خاصة مساجد المسلمين في المشارق والمغارب وارزقهم أداء رسالتها والقيام بحقها وحفظ أمانتها بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.